Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita selalu membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali di dalam satu hari. Di antara ayat yang kita baca adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dan kalau kita berbicara tentang nikmat, biasanya nikmat ini sering kita identikan dengan rizki. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih kunci-kunci rizki supaya Allah memudahkan memberikan rizki kepada kita. Yang pertama adalah kunci rizki itu adalah dengan selalu beristighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Nuh ayat 10 dan ayat 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Kaitan dengan ayat ini, ada seorang tabi'in bernama Hasan Al-Basri beberapa kali ditanya oleh murid-muridnya dengan berbagai macam keluhan yang dimiliki oleh murid-muridnya tersebut. Kemudian ada yang mengatakan saya tidak punya anak, saya tidak punya rezeki dan sebagainya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apakah kamu tidak pernah membaca surat Nuh ayat 10 ayat 11? Maka ketika kita beristighfar, kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Yang dimaksud dengan hujan di sini adalah Allah akan menurunkan kepada kita rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan kita selalu berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat bernama Abu Darda. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ibghuni ad-du'afa. Carilah aku wahai pada orang-orang lemah. Fa innama turzaquna. Karena kamu mendapatkan rizki wa tusuna dan kemenangan bidu'afaikum karena orang-orang yang lemah. Konteks kaitan dengan ayat itu, konteks kaitan dengan hadis ini, wabil khusus sekarang kita berada di bulan Ramadan, tentu adalah kita selalu berusaha untuk membantu sesama. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tentu kita harus tengok kiri kanan kita bagaimana kondisi mereka, sehingga ketika kita menengok kiri kanan mereka, kita semuanya juga bisa membantu mereka. Dan jangan-jangan rezeki yang Allah berikan kepada kita mungkin karena doa-doa mereka, doa-doa yang kita bantu. Padahal mungkin buat kita itu adalah bantuan yang sederhana, biasa-biasa, tapi bagi orang lain tentu bermanfaat. Maka kita selalu berbuat baik kepada orang-orang ini. Yang ketiga adalah dengan selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 9. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairul raziqin, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat ini, bagaimana ketika kita berinfak, memang secara nominal mungkin berkurang. Kita punya uang 1 juta, diinfakkan 100.000, secara nominal tinggal 900.000. Tapi ternyata kata Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Mengganti dengan bisa jadi Allah melipat gandakan, Allah memberikan rezeki lebih kepada kita. Ya bisa jadi rezeki tidak mesti bentuknya uang, tapi contohnya keselamatan dan sebagainya. Maka wabil khusus sekali adalah di bulan Ramadan, tentu kita adalah dengan selalu berinfak. Kalau kita lihat bagaimana sifat Nabi di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasul adalah orang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi adalah ketika memasuki bulan Ramadan. Yang keempat adalah dengan kita selalu silaturahmi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin luaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya,
rahimahu, maka hendaklah dia sambung tali persaudaraan. Maka adalah, walaupun konteks mungkin zaman sekarang di masa pandemi seperti ini ada PSBB ya, dengan pembatasan sosial gitu ya, kita tidak bisa berinteraksi, tapi interaksi silaturahmi kita kan bisa by phone dan lain sebagainya. Maka manfaatkan teknologi yang ada untuk bisa bersilaturahmi. Tentu kalau sudah dalam kondisi normal ya kita bersilaturahmi ketemu langsung itu lebih baik dibanding hanya dengan melalui media sosial. Kemudian yang kelima adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan yang kita lakukan, kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kaitan dengan rezeki, kata Allah, di antara janji bagi orang yang bertakwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Tolaq ayat 2 sampai ayat 3. Kemudian yang keenam adalah dengan kita berinfak khusus buat para penuntut ilmu. Kalau tadi adalah infak fisabilillah, kalau ini adalah khusus bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu atau orang-orang yang selalu berusaha untuk menambah keilmuannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik juga, qala kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bersaudara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahaduhuma ya'tin Nabi. Ya, salah satu dari mereka selalu datang menuntut ilmu kepada Nabi SAW. Wal akhar yahtarifu, sedangkan yang satu lagi adalah dia sibuk bekerja untuk mencari rezeki. Fasyakal muhtarif, maka orang yang mencari rezeki itu mengadukan akhahu, saudaranya tersebut, ila Nabi, kepada Nabi. Maksudnya karena yang saudara tersebut selalu belajar, sedangkan saya harus bekerja. Faqala la'allaka turzaqu bihi, mudah-mudahan kamu mendapatkan rezeki karena barokah saudaramu tersebut. Jadi mungkin kalau kita ada di sekeliling kita yang memang kekurangan, salah satunya adalah mungkin karena biaya pendidikan atau lain sebagainya, maka kita bantu mereka untuk melakukan itu. Termasuk adalah orang-orang yang memang mengembangkan ilmu, sehingga ketika kita membantu mereka, mudah-mudahan dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Kemudian yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk beribadah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu bersabda, Innallaha ta'ala yaqul, Allah bersabda. Ini adalah hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarraq li ibadati, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla'a sadraka ghinan, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Wa asudda faqraka, kemudian aku hindarkan dari kefakiran. Wa illa, jika kamu tidak taf'al, mengerjakan, mala'at yadaika syughlan, maka kamu tidak kerjakan, maka kamu akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqraka, dan tidak hindarkan kamu dari kefakiran. Jadi dalam konteks apapun, maka jangan lupa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ibadah inilah sesungguhnya salah satu jalan Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Memang mencari rezeki juga bagian dari ibadah, tapi ketika ada ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang harus kita tunaikan dalam kondisi kita sedang bekerja, sedang mencari rezeki, maka jangan kita mengabaikan. Ketika kita sedang bekerja, adzan tiba, maka kita selesaikan pekerjaan kita dulu, kemudian sholat, baru setelah itu lanjutkan pekerjaan kita. Karena kita harus punya waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum, niscaya kamu akan diberikan rezeki, kama yurzaqut thair, sebagaimana diberikan rezeki kepada burung, taghdu khimasa, burung tersebut pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitana, dan pulang dengan perut kenyang. Nah, kita bertawakal kepada Allah bukan berarti kita berpangku tangan, bukan. Tapi kita bekerja secara maksimal, usaha-usaha manusiawi, kita berdoa kepada Allah, dan tentu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rezeki kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kalimat yang singkat ini bermanfaat khusus bagi saya sendiri dan umumnya bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma fiqna qamit tariq, nasrul minna wa fathu qarib, ihdinas siratal mustaqim.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.